Selamat pagi. Kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang gerak kinematika satu dimensi yang terdapat dalam bab 2 buku fisik karangan Giancoli. Yang dibahas ada 7 subbahasan, yaitu pertama kita bahas titik acuan, yang kedua jarak dan perpindahan, yang ketiga kelajuan dan kecepatan, keempat kita bahas percepatan, kelima tentang gerak lurus beraturan dengan disingkat GLB, yang keenam tentang gerak lurus berubah beraturan singkat GLBB, dan yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Sebagai pendahuluan, kita akan memahami apa itu kinematika. Dalam ilmu fisika yang mempelajari gerak namun tanpa memperhatikan penyebab timbulnya gerak, itulah yang dinamakan kinematika. Nah, sedangkan bila kita mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebabnya, dinamakan dinamika. Dinamika akan kita bahas pada saat mempelajari hukum-hukum Newton. Jadi, Anda sudah memahami apa itu kinematika dan dinamika, ya. Jadi kalau kinematika tanpa memperhatikan penyebab, sedangkan gerak yang kita juga perhatikan penyebabnya dinamakan dinamika. Untuk yang pertama kali kita bahas tentang gerak kinematika, yaitu apa yang dinamakan titik acuan. Pemahaman tentang titik acuan adalah titik yang dianggap tidak bergerak. Ya, kita bisa memahami bahwa gerak itu merupakan perubahan posisi atau tempat kedudukan dari suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu, yaitu yang dinamakan titik acuan, ya. Jadi gerak suatu benda itu tentunya pindah posisi atau berubah posisi atau kedudukan benda terhadap titik awalnya atau sebuah titik acuan, ya. Nah, kita di dalam belajar matematika atau fisika sering menggunakan koordinat kartesius atau kartesian yang kita gambarkan sebagai salib sumbu dengan titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y merupakan titik 0 atau titik acuan, ya. Kita gambarkan seperti ini, ya. Adalah sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal, ya. Jadi dalam hal ini pada posisi sumbu X sebelah kanan titik 0 itu merupakan nilai koordinat X yang positif, ya. Sedangkan sebelah kiri itu memiliki koordinat dengan nilai negatif. Jadi yang ke kanan adalah positif 1, 2, 3, sedangkan yang ke kiri adalah minus 1, minus 2, minus 3. Demikian juga untuk sumbu Y yang ke atas, arah atas dari titik koordinat 0, titik acuan, itu nilainya positif, sedangkan yang ke bawah nilainya negatif. Nah, ini kita bisa memahami apa itu titik acuan adalah titik di mana pertemuan X dan Y
merupakan titik pangkal atau titik acuan yang kita beri nilai 0 ya. Jadi sebisa mungkin kalau Anda akan menyelesaikan persoalan gerak itu, Anda buat titik 0 itu pada titik pangkal atau titik koordinat acuan dari salib sumbu kartesian, agar supaya memudahkan perhitungannya ya. Nah, sekarang kita akan memahami istilah kedudukan. Yang dinamakan kedudukan itu merupakan posisi atau letak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Ya, kalau dia tidak diletakkan pada titik acuan, maka kedudukannya itu kita ukur terhadap titik acuannya ya. Jadi kedudukan suatu benda ditentukan oleh jaraknya terhadap titik acuan ya. Kalau Anda tidak meletakkan posisi benda pada titik acuan 0 itu, maka kedudukannya itu adalah jaraknya terhadap titik acuan ya. Seperti ini misalnya kita nyatakan bahwa A-nya berada di koordinat 3 pada sumbu X ya. Jadi artinya kedudukan A itu berjarak 3 satuan dari titik 0 sebelah kanan ya. Sedangkan kalau kita nyatakan B seperti ini, jadi dia B itu berjarak 2 satuan tapi sebelah kiri, artinya kedudukan B itu adalah -2 ya. Jadi kedudukan merupakan posisi atau letak benda terhadap titik acuannya ya. Kalau kita buat salib sumbu koordinat kartesian ini, bila kita gambarkan posisi benda itu di A, berarti dia mempunyai kedudukan sama dengan 3 diukur dari titik acuan 0 ya. Sedangkan B diukur dari titik acuan 0 adalah -2 kedudukannya ya. Jadi kedudukan merupakan posisi atau letak terhadap suatu acuan ya. Nah, kalau seperti ini ya harus diukur pada titik acuan. Kalau Anda memudahkannya, maka misalnya benda itu ada di titik acuan, jadi dia posisinya kedudukannya di 0 ya. Itu maksudnya kedudukan ya. Nah, sekarang kita akan memahami tentang apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Ya. Kita harus memahami jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Ya, kalau merupakan panjang lintasan, jadi dia tidak termasuk vektor ya, tapi termasuk skalar karena dia hanya besarnya saja ya, tidak tergantung pada arah. Jadi nilainya untuk jarak selalu positif ya. Sedangkan yang dinamakan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awalnya ya, karena merupakan ukuran dari perubahan posisi ya. Perbedaan antara jarak adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Maka perpindahan dimasukkan di dalam besaran vektor karena dia tergantung pada arahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penggambarannya seperti itu. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa simbol jarak dan perpindahan itu sama ya, yaitu ditulis dalam
notasi X kecil atau S kecil ya, dengan satuan SI adalah meter ya, simbolnya M ya. Jadi kita akan memahami tentang perpindahan dan jarak ya. Jadi seorang berjalan ke arah timur sejauh 50 meter, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter. Jadi kita tidak mengetahui posisi atau kedudukan dari orang itu, maka kita buat dia pada titik acuan ya. Titik acuan berarti di 0 ya. Jadi orang itu berjalan ke arah timur berarti ke kanan ya, kalau ke kiri ke barat. Jadi dia berjalan ke arah timur sejauh 50 meter ya. Kemudian dia balik ke arah barat sejauh 30 meter ya. Nah, apa yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan dari orang tersebut berjalan ya. Jadi jarak itu ke arah timur 50 meter, ke arah barat 30 meter. Nah, panjangnya tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi dia menempuh jarak 50 ditambah 30 sehingga 80 meter ya. Ini definisi jarak adalah panjang lintasan, yaitu panjang lintasan itu selama dia berjalan secara total ya, jarak yang ditempuhnya. Jadi ke arah barat 50, ke arah timur 30. Jadi jaraknya dia berjalan adalah 80 meter. Nah, sedangkan perpindahan tadi definisinya adalah bagaimana posisi orang itu bergerak ya. Bergerak itu arahnya posisi awal ke arah posisi akhir ya. Jadi posisi awal itu di titik pangkal, sedangkan akhirnya adalah dia pada posisi seperti ini ya. Jadi perpindahannya yaitu 50 dikurangi 30 sehingga menghasilkan 20 meter ke arah timur, karena dia berpindahnya mempunyai arah ke timur bukan ke barat ya, masih ke arah timur meskipun ada pergerakan ke barat ya. Jadi orang itu pindah dari awalnya di titik pangkal, dia pindah sampai sini karena orangnya itu bergerak ke arah barat kembali ke timur. Jadi titik akhirnya adalah di sini ya, di titik 20. Jadi namanya perpindahan itu adalah titik awal sampai titik akhirnya ya. Nah, Anda sudah memahami tentang apa itu jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang dinamakan kelajuan dan kecepatan. Tentu saja tadi kita sudah tahu jarak yang namanya skalar, sedangkan perpindahan adalah vektor. Jadi kita akan melanjutkan tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu merupakan suatu besaran skalar, karena kelajuan itu adalah jarak suatu benda bergerak dalam waktu tertentu ya. Jadi kelajuan itu merupakan besaran skalar, karena jarak adalah skalar, waktu adalah skalar, maka kelajuan juga besaran skalar karena tidak mempunyai arah ya, tidak tergantung arahnya. Jadi kelajuan itu besaran skalar dengan rumusan adalah jarak tempuh benda selama bergerak dibagi dengan waktunya. Nah, adapun kecepatan merupakan perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu, perubahan gerak ya, perpindahan
sebuah benda perpindahannya itu adalah perpindahan vektor, sedangkan waktu adalah skalar, maka vektor dibagi skalar tetap menjadi vektor. Jadi kecepatan itu merupakan besaran vektor, ya, sehingga karena tergantung terhadap arah dari pergerakan benda itu, ya. Nah, simbol keduanya sama, ya, antara kelajuan dan kecepatan, yaitu dengan simbol huruf V kecil dengan satuan meter per detik, karena meter adalah merupakan besaran perpindahan maupun jarak, sedangkan detik adalah besaran dari waktu, ya. Nah, selanjutnya kita memahami tentang kelajuan rata-rata. Jadi tadi kelajuan itu adalah besaran skalar, maka kelajuan rata-rata juga skalar, tapi artinya kelajuan itu merupakan jarak total dibagi waktu tempuh, ya. Jadi kelajuan itu kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh total dibagi waktu tempuhnya. Jadi simbolnya adalah V sama dengan posisi awal, ya, kedudukan awal ditambah kedudukan akhir, itu merupakan jarak tempuhnya dibagi dengan penjumlahan waktunya. Kalau waktu awalnya adalah T1 dan sampai ke kedudukan kedua adalah T2. Nah, kalau disimpulkan penjumlahan X1 ditambah X2 adalah X, sedangkan penjumlahan T1 ditambah T2 adalah T, maka kecepatan rata-rata itu adalah X dibagi T. Ya, jadi simbol-simbol ini adalah kelajuan rata-rata itu mempunyai satuan meter per detik, jarak total adalah meter, kalau merupakan skalar selalu bernilai positif, jadi X-nya selalu bernilai positif, ya. Sedangkan waktu tempuh itu selalu juga bernilai positif, sehingga namanya kelajuan rata-rata selalu juga bernilai positif. Apa yang kita kenal dengan kecepatan rata-rata? Ya, kalau kelajuan rata-rata adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan rata-rata adalah besaran vektor, ya. Nah, sesuai dengan definisinya, kecepatan itu adalah perpindahan yang terjadi pada benda dibagi waktunya, ya, yang diperlukan untuk berpindah waktunya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan di waktu tempuh. Jadi kalau Anda perhatikan persamaannya sama, ya, dengan kelajuan rata-rata, tapi ingat namanya perpindahan bisa mengarah ke yang berlawanan, ya. Jadi penjumlahannya itu tergantung, ya. Jadi perpindahan itu ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Jadi kalau tadi contohnya untuk orang yang berjalan ke barat terus pindah ke timur, berarti yang ke barat yang positif dikurangi dengan yang ke timur. Tapi kalau sama-sama arahnya ke ke barat semua, maka dia penjumlahnya tetap, ya. Jadi tergantung, ya, X-nya itu ada arah kanan bernilai positif, sedangkan arah kiri bernilai negatif. Rumusnya sama, tapi Anda harus hati-hati karena kecepatan itu tergantung dari arahnya, yaitu karena dia besaran vektor, ya. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu namanya kecepatan sesaat, ya. Ya, kecepatan sesaat yaitu ketika kecepatan benda pada selang waktu yang sangat sempit, ya, yang kecil sekali. Kita bisa
mengambil contohnya, kecepatan sesaat itu adalah yang ditunjukkan oleh speedometer kendaraan bermotor. Ya, jadi kalau kita naik motor atau naik mobil, kita selalu melihat berapa kecepatan kita saat kita berkendara. Kita melihat speedometernya kan, yaitu 50 km per jam atau berapa ya. Ini namanya kecepatan sesaat. Nah, kalau di dalam perumusan matematiknya, yaitu kecepatan sesaat itu merupakan perubahan perpindahannya ya terhadap waktunya. Nah, selang waktunya itu mendekati nol, ya artinya waktunya sangat singkat sekali. Jadi dengan demikian penjabaran dari persamaan kecepatan sesaat seperti ini yaitu merupakan perbandingan antara perpindahan terhadap waktu itu dengan nilai perubahan waktu itu mendekati nol, ya. Nah, contoh-contoh tentang perhitungan kecepatan. Yang pertama yang tadi sesuai dengan apa yang kita pahami, bahwa orang berlari ke timur 50 meter selama 3 detik. Nah, ini ditambah waktu selang waktunya ya. Untuk arah timur itu 50 meter dalam 3 detik, sedangkan 30 meter dalam 2 detik. Nah, kelajuan dan kecepatan rata-rata pelari itu diminta kita hitung ya. Jadi dengan diketahui seperti ini, kita masukkan ke dalam perumus yang tadi untuk kecepatan dan kelajuan rata-ratanya adalah setelah kita gambar arah dari pergerakan pelari itu seperti apa ya. Jadi kalau dia merupakan jarak, maka semua pergerakan itu kita totalin ya. Sedangkan untuk perpindahannya itu hanya posisi dari awal sampai posisi akhir. Jadi dengan demikian kelajuan rata-rata adalah penjumlahan X dibagi penjumlahan waktunya ya. Jadi dengan demikian kelajuan rata-ratanya adalah 80 dibagi 5 menjadi 16 meter per detik ya. Jadi ini merupakan kelajuan rata-rata dari pelari. Sedangkan kecepatan rata-ratanya itu posisi awal dan posisi akhir merupakan perpindahannya. Jadi X-nya simbol perumusannya sama, tapi kita berpegang pada ke arah kanan itu positif, ke arah kiri adalah negatif. Jadi kita membuat perjanjiannya seperti itu, maka kelajuan rata-rata karena dia vektor, kita harus mengikuti arahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi X-nya itu menjadi 20 meter, sedangkan waktunya tetap sama karena dia skalar itu tidak ada nilai negatifnya, selalu positif. Jadi kita bisa lihat bahwa kelajuan rata-rata adalah 16 meter per detik, sedangkan kecepatan rata-rata hanya 4 meter per detik ya. Contoh yang kedua yaitu ketika burung naik di punggung kura-kura Galapagos yang berjalan dengan lajunya 0,06 meter per detik selama 1,5 menit. Karena jalannya lambat kura-kura itu, maka burung merasa bosan. Akibatnya dia mengambil penerbangan ke arah yang sama 1,5 menit, 1,2 menit ya, dengan kelajuan 12 meter per detik. Berapakah kelajuan
rata-rata burung untuk interval 2,4 menit ini. Jadi waktunya untuk burung itu berada di atas kura-kura 1,2 menit, sedangkan dia terbang 1,2 menit dengan laju yang lebih cepat ya dibanding dengan naik di punggung kura-kura. Jadi diminta kelajuan rata-rata. Jadi kita tinggal menyatakan bahwa jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya ya. Jadi seperti itu. Jadi namanya jarak total itu adalah kecepatan pertama ditambah perubahan waktunya, sedangkan kecepatan kedua dibagi kelajuan kedua dibagi waktunya, maka kita bisa menghitung kecepatan jarak yang ditempuh dari burung tersebut ya. Jadi kelajuan rata-rata burung itu tentunya jarak yang ditempuhnya ya dibagi dengan waktunya ya. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung kelajuan rata-ratanya. Ini simbolnya bukan S ya, ini adalah V ya. Ini salah. Jadi ini adalah V karena kelajuan ya. Oke. Nah, contoh yang ketiga, ketika misalnya Anda berjalan dengan kelajuan 9,5 km per jam sejauh 8 kilo, ya berarti ini kelajuannya merupakan perpindahan jarak dibagi waktunya dengan jarak yang 8 km. Kemudian dilanjutkan Anda mengendarai mobil sehingga perjalanan bertambah 16 km. Jadi ketika Anda berjalan cuma 8 kilo ya, terus dilanjutkan dengan mengendarai mobil sejauh 16 kilo. Dengan kelajuan rata-rata berapa Anda harus mengendarai mobil jika kelajuan rata-rata untuk seluruh perjalanan berarti kan 8 ditambah 16 24 km adalah 22 km per jam. Jadi kelajuan rata-rata kita sudah tahu merupakan perubahan jarak dibagi perubahan waktunya ya. Jadi yang kita cari adalah waktunya ya. Jadi yang kita sudah tahu adalah jaraknya ya. Jadi dengan demikian waktu yang dibutuhkan untuk selama perpindahan atau ya selama dia bergerak ya. Jadi di sini sebetulnya jarak yang ditempuh itu ini bukan S tapi V ya, ini V ya. Jadi V kali T itu sama dengan D ya. Jadi simbolnya tadi salah, seperti yang tadi salah ya. Jadi jarak yang ditempuh adalah yang pertama kita berjalan adalah 8 ditambah dengan naik mobil adalah 16. Jadi dibagi dengan kecepatan rata-rata seluruhnya adalah 22 km. Ini maka jarak waktu yang ditempuhnya adalah 1,1 jam dari pembagian 8 ditambah 16 adalah 24 dibagi 22 itu adalah 1,1 jam ya. Nah,
Untuk waktu yang ditempuh sesaat waktu berjalan, ya, kita kan belum tahu ya waktu yang berjalan ini, maka dia adalah jaraknya dibagi kecepatannya, maka dia adalah T1 nya adalah 0,84 jam ya. Jadi yang totalnya adalah ini ya, 1,1, dan jarak yang ditempuh untuk saat berjalan adalah itu, sehingga waktu yang ditempuh untuk mengendarai mobil adalah 0,3 jam ya. Kenapa harus dicari waktu untuk mengendarai mobil? Karena kan diminta adalah kelajuan rata-rata ketika mengendarai mobil ya. Jadi artinya kita harus mencari waktu mengendarai mobil, sedangkan dia mempunyai perjalanan ketika mengendarai mobil adalah 16. Jadi kelajuan rata-rata untuk mengendarai mobil adalah perjalanan mobil dibagi dengan waktunya ya, dengan jarak tempuh itu. Jadi dengan demikian namanya ini V ya, bukan S lagi, ini V adalah jarak tempuhnya dibagi waktunya. Jarak tempuhnya adalah 16 kilo dan waktunya adalah 0,3 jam, maka harus mendapatkan nilai 50 km per jam. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa ini sebetulnya bukan satuan SI ya, tapi satuan MKS ya, karena dia kilometer dibagi jam ya. Jadi kalau SI adalah meter per detik ya. Jadi namanya kelajuan rata-rata yang ada speedometer itu tercantum nilai kilometer per jam ya. Jadi kenapa ini pakai satuan ini, karena kebiasaan yang kita lihat di dalam speedometer itu biasanya di dalam mobil itu menyatakan kilometer per jam, bukan detik ya, kilometer per jam. Oke. Contoh yang keempat, kalau kita nyatakan di dalam penggambaran diagram, jadi posisi orang yang berjalan itu ke arah B ya, itu posisinya seperti ini ya, terus dia dari 0 ke arah A itu seperti ini, dan B pergerakan ini, pergerakan C adalah ini, dan pergerakan D adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik orang yang berjalan mondar-mandir ya. Jadi dari pusat 0 sampai dia bergerak, perpindahan terakhir adalah seperti ini ya, dengan waktunya ya. Jadi ketika kita membaca grafik ini ya, diminta untuk apakah perjalanan dengan gambar A ini positif dengan kecepatan positif ya, itu hitung berapa nilai kecepatan orang untuk A, B, C, D, dan nyatakan A, B, dan C nya itu bagaimana ya. Jadi A, B, C itu bagaimana. Jadi untuk melihat kemiringan dari kondisi garis A ini, maka dia bergerak positif ya. Jadi positif itu artinya X nya positif, waktunya positif ya. Jadi dia positif sehingga kecepatannya juga positif. Jadi kalau
kita tahu bahwa kecepatan itu adalah posisi dia di mana sampai P ini adalah 2, waktunya adalah 1, maka 2 kali bagi 1 adalah positif ya. Nah, kecepatan di 0, kecepatan di B adalah 0 karena dengan kecepatan dengan posisi B ini waktunya adalah 1, jadi kecepatannya tidak berubah ya, dari sini sampai sini itu merupakan perubahan posisi. 2 dikurangi 2 adalah 0, dibagi 2 dikurangi 1 adalah 0, dibagi 1 ya 0 ya. Ini kalau melihat gambar grafik seperti ini. Nah, kalau yang di C ya, itu gambarnya seperti di A ya, jadi dia arahnya ke arah grafik naik, sedangkan yang ke arah B ke arah grafik D ini ke arah turun, maka dia adalah negatif ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang kemiringan, berarti kita menghitung adalah garis vertikal dibagi garis horizontal. Jadi garis vertikal itu merupakan posisi ya, dibagi dengan garis horizontal adalah waktu, maka kemiringan A itu merupakan kecepatan dari pergerakan A ini ya, pergerakan A. Jadi di mana kemiringan itu merupakan kecepatan ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa untuk pergerakan garis A ini merupakan kecepatan orang itu selama 2 meter per detik ya. Ya, demikian juga yang B dan C. Yang D itu menurun ya, tapi yang ditanyakan A, B, C ya. Oke. Ya, untuk contoh yang kelima itu lintasannya dinyatakan di dalam persamaan waktu ya, persamaan waktu. Jadi pergerakan itu tergantung pada waktu dengan 2T kuadrat ditambah 5T min 3 ya. Jadi ini diketahui kucing itu bergerak lurus dengan pergerakannya itu tergantung 2T kuadrat plus 5T dikurangi 3 ya. Nah, berapa kecepatan saat kucing pada T sama dengan 2 detik ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kecepatan, itu adalah turunan dari X ya. Jadi kecepatan kucing adalah V adalah delta X dibagi delta T ya. Jadi kalau kita tidak menurunkan sebuah posisi dari atau pergerakan lintasannya itu, maka kita masukin aja bahwa untuk T sama dengan 2, maka X-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita masukkan 2 adalah 2 kuadrat dikalikan 2 adalah 4 kali 2 8 ya, ditambah 5 kali 2 10 18 dikurangi 3 sama dengan 15 meter. Jadi X-nya itu atau jaraknya adalah 15 meter. Sedangkan kecepatan sesaat tadi itu kan maksudnya kecepatan yang pada saat 2 detik itu dengan beda waktunya adalah 0 ya. Jadi
kecepatan sesaat tadi kan limit untuk delta T sama dengan mendekati 0 ya. Jadi kita coba dulu, yaitu delta T-nya 0,1, maka pada saat T 2,1 itu berapa masuknya X-nya ya. Jadi kita masukin T itu mulai berubah 0,1 detik, tapi kita memikirkannya kecepatan sesaat itu delta T-nya akan mendekati 0 ya, mendekati 0, artinya delta T-nya itu sebisa mungkin kecil sekali ya. Jadi kecepatan rata-rata definisinya adalah limit ya, limit delta X dibagi T mendekati 0 ya. Nah, delta T-nya ini mulai dari perubahannya 0,1 ya. Terus selanjutnya dengan perubahan 0,01 ya. Ini seperti itu, hasilnya adalah seperti ini. Terus kita lanjutkan dengan perubahan 0,01. Jadi ini kan makin kecil perubahannya ya. Dari mulai 0,1, 0,01, terus ini perubahannya 0,01. Jadi dengan demikian, kalau kita buat tabel kecepatan rata-rata seperti ini ya, jadi kita buatkan tabel pada perubahan 0,1 itu 13,2 meter per detik kecepatan saatnya ya. Maka kalau kita perhatikan makin lama makin kecil ya perubahannya, kecepatannya. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kecepatan sesaat kecing itu karena dia tidak berpengaruh ya dengan perubahan waktunya itu sekitar 13, maka kecepatan sesaat kucing tadi itu menjadi 13 meter per detik. Jadi perlu diingat seperti ini penjabaran limit tadi, bahwa delta T-nya mendekati 0, apakah dia perubahannya signifikan atau tidak. Kalau tidak ya kita simpulkan bahwa dia pada saat T 2 detik ya itu 13 meter per detik ya. Ya, contoh yang keenam tentang seekor burung terbang ke gedung tinggi yang berada pada arah timur ya. Jarak burung dari gedung itu adalah XT sama dengan 28 meter ditambah 12,4 meter per detik pada saat T dikurangi 0,045 meter per detik pangkat 3 T pangkat 3. Nah, berapa kecepatan sesaat burung ketika T sama dengan 8 detik ya. Jadi jarak burung ke arah gedung itu dinyatakan di dalam persamaan X seperti ini ya. Maka kecepatan sesaat adalah turunan pertama ya, turunan pertama dari persamaan garis atau X-nya tadi ya, perpindahan. Jadi kita turunkan persamaan X ini terhadap T ya. Jadi tentunya Anda tidak kesulitan ya. Jadi kalau tidak ada T-nya berarti dia 0 ya. Jadi seperti itu. Maka kita harus melihat yang mempunyai nilai T saja kita turunkan. Jadi kalau kita turunkan T ini adalah 1 masuk ke sini, 1 min 1 adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau ada T-nya ini diturunkan berarti 3 T 3 dikurangi 1 jadi kuadrat ya. Jadi di sini 3 kali 4 0,045 adalah 0,135 ya. Jadi kecepatan pada 8 detik, maka kita tahu bahwa
kecepatan itu merupakan turunan ya, karena limit yang mendekati 0 itu sama dengan turunan dx per dt-nya ya. Jadi namanya limit itu sama dengan turunan ya. Sebetulnya seperti itu. Tadi yang kita cari itu limitnya delta t mendekati 0, tapi kalau kita berbicara tentang limit itu berarti rumusnya adalah turunan dari fungsinya ya. Jadi kita tidak perlu lagi seperti yang soal tadi t-nya mendekati 0 tapi kita langsung aja kita turunkan ya. Jadi untuk 8 detik maka t-nya kita masukin 8 ya. Jadi kalau ini tidak ada t-nya berarti ya nggak perlu dikalikan ya, yang mempunyai t aja ya dimasukkan ya. Jadi ya yang sini ada t-nya adalah t kuadrat, berarti ini kali kuadrat ya. Ini nggak ada t ya tidak perlu ya. Jadi untuk v burung itu pada t 8 detik ya, kecepatan sesaatnya menjadi 3,76 meter per detik. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang percepatan ya. Ya, definisi percepatan adalah perubahan kecepatan gerak benda terhadap waktu ya. Jadi sama dengan kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu, sedangkan percepatan perubahan kecepatan ya. Jadi kalau perubahan kecepatan itu menjadi lebih tinggi itu dinamakan percepatan. Kalau dia lebih rendah artinya dia perlambatan, artinya juga bisa dikenal percepatan negatif ya. Ya, jadi pemahaman percepatan mulai dari berhenti yang dinamakan kecepatan 0 tapi mulai berjalan maka dia berubah kecepatan, karena dari 0 akan lebih berubah kecepatannya ya. Itu dinamakan percepatan ya. Kalau dia dari kecepatan tertentu, ketika direm tentu ada perubahan kecepatan sehingga ini perlambatan ya. Ini kalau ini percepatan. Oke. Nah, percepatan merupakan besaran vektor karena dia istilahnya adalah kecepatan bukan kelajuan ya. Kalau kecepatan kita sudah tahu dia adalah vektor. Nah, sama dengan kecepatan maka percepatan rata-rata juga sama ya. Jadi dibagi waktunya saja ya. Oke, tidak usah. Sedangkan percepatan sesaat itu sama dengan kecepatan sesaat, berarti dia adalah turunan dari kecepatan. Atau kalau dalam penulisan limit seperti dengan kecepatan adalah di sini, kalau kecepatan ini adalah x dibagi t, sedangkan untuk kecepatan adalah v ya, perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Oke, sama saja. Contoh soalnya ya, kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 sehingga berubah menjadi 16 meter per detik dalam waktu 3 detik. Jadi berapakah percepatan rata-rata, yaitu kita bisa bagi aja selisih kecepatan dibagi dengan waktunya ya. Jadi dari 16 dikurangi 10 adalah 6, dibagi waktunya 3 detik 2 meter per detik. Nah, ini penggambaran grafik yang seperti tadi ini nggak usah dibahas lah, Anda baca sendiri ya nanti. Oke, sebuah mobil berhenti, kemudian berjalan ke arah timur
jalur lurus dan rata, ya. Nah, pada saat 5 detik pertama dari mobil bergerak komponen arah timur, kecepatan mobilnya adalah diberitahu persamaan kecepatannya terhadap T. Fungsi T itu seperti ini. Berapakah percepatan mobil ketika Vx-nya kecepatannya sudah diketahui 16 meter per detik, ya. Jadi dengan demikian kecepatan fungsi waktu ini adalah yang diketahui, mencari percepatan sesaat kecepatan 16 meter per detik. Jadi dengan demikian kita akan mencari nilai waktu yang ditempuh oleh mobil tadi, ya, ketika kita tahu bahwa kecepatannya 16 meter per detik, ya. Jadi dengan demikian ini VT-nya adalah 16, sedangkan diketahui persamaannya adalah 0,860 meter per detik kuadrat, maka T-nya adalah bisa kita hitung, ya. Jadi bisa kita hitung seperti itu. Nah, sedangkan kita diminta percepatan sesaatnya, ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa percepatan sesaat itu adalah turunan dari kecepatan. Nah, fungsi kecepatannya kita tahu seperti ini, maka percepatannya adalah 1,2 meter per detik kuadrat. Maka ketika waktunya adalah T ini adalah diketahui, sudah kita hitung adalah 4,3 detik, maka percepatannya adalah kecepatan ini dikalikan dengan waktunya, ya. Jadi dengan demikian kita bisa hitung percepatannya adalah 1,72 dikalikan waktunya adalah ini, ya, karena ini fungsi ini masih ada T-nya di sini, ya. Oke. Kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, ya. Jadi apa yang dinamakan gerak benda yang mengalami gerak lurus beraturan ketika lintasannya itu berupa garis lurus dengan kecepatannya selalu tetap, ya, tidak berubah, selalu tetap kecepatannya. Jadi untuk GLB, maka dalam waktu 5 detik pertama menempuh 100 meter, maka untuk 5 detik berikutnya juga jaraknya yang ditempuh adalah 100 meter. Jadi tidak ada perubahan kecepatan, ya. Jadi kecepatannya konstan atau tetap, ya. Jadi persamaan gerak lurus beraturan itu kita nyatakan bahwa X itu adalah kecepatan dikalikan waktu, atau atau kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sedangkan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ini rumus dari GLB, ya. Jadi kalau kita gambarkan grafik, karena definisinya adalah gerak itu kecepatannya tidak berubah terhadap waktu, ya. Mau waktunya bertambah berapapun, maka kecepatannya tidak berubah, ya, tetap. Ini prinsip gerak lurus beraturan. Nah, kalau dia digambarkan terhadap jarak dan waktunya, maka kecepatan itu selalu berubah naik atau berubah turun, ya. Berubah naik karena bisa jadi, ya, dia bisa turun juga sih, ya. Jadi karena kecepatan itu tergantung arahnya, ya, arahnya X-nya ke bawah atau ke atas, ya.
Oke, jadi gerak lurus beraturan itu definisinya geraknya berubah garis lurus, tidak berubah kecepatannya ya, selalu konstan. Oke. Nah, apa yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan? Jadi kecepatannya berubah secara beraturan ya, kecepatannya berubah tapi garis lintasannya berubah garis lurus ya. Gerak lurus berubah beraturan artinya kecepatannya berubah beraturan tapi lintasannya berubah garis lurus. Nah, kalau gerak itu melakukan gerak lurus berubah beraturan berarti memiliki percepatan tetap. Jadi rumusnya adalah kecepatan pada saat T sama dengan kecepatan pada saat dia diam atau 0 ditambah percepatan dikalikan waktu ya. Nah, kita akan menghitung berapa jarak pada benda yang geraknya GLBB ya, yaitu kecepatan awal dikalikan waktunya itu merupakan X juga ya, X0 ditambah ini perubahan percepatannya dikalikan percepatan dengan T kuadrat ya. Nah, ini ada penurunan rumusnya tapi nggak usah diturunin ya, jadi ini seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara grafik maka namanya suatu gerak lurus berubah beraturan maka dia mempunyai kecepatan V0 ya. Kalau dia mulai dari V0 nya 0 ya gambar grafiknya langsung dari 0 sini ya. Tapi kalau dia ada V0 nya maka posisi A ke B ini seperti ini gambarnya ya. Nah, kalau dia kita tahu X-nya adalah vertikal dan T-nya adalah horizontal, maka kalau melihat persamaannya adalah suatu parabola ya. Jadi X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, itu grafiknya adalah seperti ini ya. Jadi itu dua gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita rumuskan satu dimensi gerak dengan percepatan konstan ya, itu gambarnya seperti ini ya, tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, ini sama aja kiri dan kanan ya. Jadi ini adalah gerak dengan GLBB ya. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Ketika mobil dipercepat dengan kecepatan 20 meter per detik menjadi 40 meter per detik dalam waktu, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu tersebut ya. Karena dia kecepatan berubah maka dia memiliki GLBB ya. Jadi seperti itu, dimasukkan rumus GLBB hasilnya dapat ya. Nah, ini juga bergerak kecepatan 10 karena sepi maka pengemudi mempercepat mobilnya menjadi 0, meter per detik sehingga kecepatan menjadi 30 meter. Berapakah jarak? Ini GLBB ya. Jadi tinggal masukin rumus. Oke. Nah, sekarang jatuh bebas. Jatuh bebas itu adalah gerak contoh GLBB tapi benda itu jatuh dari atas ya, jatuh dari atas dan tidak jauh dari permukaan bumi ya. Jadi dalam hal ini tidak memiliki kecepatan ya, karena dia jatuh bebas itu V-nya 0 ya. Jadi sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Galileo bahwa benda akan jatuh bebas dengan percepatan konstan yang sama dan tidak tergantung oleh massa dan tidak tergantung hambatan udara ya. Jadi kalau kita perhatikan, jika kita mempunyai dua
bola dan kertas ya. Kalau bolanya jatuh dan kertasnya tidak dibuat gulungan seperti ini, maka dia akan ada hambatan. Jadi maka dia beda dengan kalau dia dibuat remesan atau menjadi lebih ini, tapi masanya tidak tergantung, jadi percepatannya sama ya. Jadi ini bedanya, kalau dia ada hambatan maka dia akan tidak, jatuhnya tidak sama ya kecepatannya. Itu namanya jatuh bebas. Jadi karena jatuh bebas itu vertikal ke bawah dari suatu ketinggian dengan kecepatan 0, maka jatuh bebas menggunakan rumus GLBB, yaitu dengan percepatan gravitasi menggantikan percepatan biasa ya. Kita tahu gravitasi adalah percepatannya besarnya 9,8 meter per detik atau dibulatkan 10. Jadi dengan rumus GLBB itu A Anda ganti dengan G ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadinya di GLBB ini adalah A, tapi diganti dengan G ya. Jadi dengan seperti itu, maka karena V-nya 0 ya, V-nya 0, maka kita bisa menentukan nilai T. Jadi T itu jatuh ke bumi waktunya berapa benda itu, karena tidak tergantung dari masanya, maka tergantung pada ketinggiannya, yaitu 2Y dibagi G, karena V0 nya itu 0 ya. Dari sini kecepatan awalnya 0, maka T itu adalah 2Y dibagi G ya. Oke. Jadi kecepatan jatuh bebas dari ketinggian Y itu adalah akar 2GH 2GY. Jadi dari semua persamaan ini kita masukkan V-nya 0 ya. Oke. Contoh soalnya seperti itu, tinggal masukin rumus ya. Tidak susah. Yang juga contoh yang kedua tidak susah, dimasukin aja rumusnya ya. Ketiga juga begitu. Nah, sekarang terakhir adalah gerak lurus ke atas. Nah, gerak lurus ke atas itu sama dengan gerak jatuh bebas, tapi dia mempunyai kecepatan ya. Jadi artinya rumusnya yang dipakai GLBB juga, tapi V0 nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Tapi karena dia naik ke atas, maka G-nya itu menjadi minus G ya. Kalau Anda perhatikan tadi yang gerak jatuh bebas ini adalah plus ya. Oke, seperti itu pemahamannya. Maka tentu saja benda itu tidak akan langsung hilang ke atas ya, tapi dia tergantung dari V-nya berapa. Tapi dengan demikian kita bisa mencari berapa ketinggiannya Y itu pada saat dia maksimum ya. Jadi ketinggian maksimum itu adalah kecepatan awal kuadrat dibagi 2G ya. Berarti itu Anda menyatakan VT-nya sama dengan 0, karena dia akan lama-lama kecepatannya 0 karena dikurangi dengan G tadi ya. Semua hambatannya adalah ditarik oleh percepatan gravitasi, sehingga dia kecepatan akhir adalah 0, maka dinamakan ketinggian maksimum. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah ketika VT-nya 0, maka T-nya kita bisa hitung ya, adalah V0 dibagi G. Oke. Ya, contoh soalnya tinggal masukin rumus. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang kinematika satu dimensi ya. Satu dimensi itu artinya hanya ke arah bidang ya, ke arah X atau ke arah Y. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan hari Selasa. Kita tetap
memakai online via SMS, LMS, dan hari Rebunya kita tatap muka. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.